hukum dari perbuatan manusia itu bergantung pada dalil. Ya. Apakah hukumnya wajib, haram, mubah, makruh, atau mandub, itu tergantung pada dalilnya. Apakah ada dalil yang memerintahkan, ataukah ada dalil yang melarang. Ya. Kalau ada dalil yang memerintahkan, kemungkinan perbuatan itu wajib atau sunnah. Kalau ada dalil yang melarang, kemungkinan perbuatan itu hukumnya adalah haram atau makruh. Kalau ada dalil yang membolehkan atau tidak ada dalil yang melarang serta memerintahkan, kemungkinan besar perbuatan tersebut hukumnya adalah mubah. Jadi hukum perbuatan manusia itu tergantung pada keberadaan atau tidaknya perintah dan larangan. Maka dari itu dalam pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang perintah dan larangan. Pembahasan tentang al-amru dan an-nahyu. Al-amru, amar. Kalau diterjemahkan artinya adalah perintah. Di sini didefinisikan amar sebagai tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Memerintahkan bawahan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi perintah kalau amar itu berasal dari atasan kepada bawahan. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Memerintahkan bawahan untuk melakukan sesuatu. Jadi perintah Allah kepada kita itu disebut dengan amar. Di sini Ustadz Abdul Hamid Hakim menjelaskan beberapa kaidah-kaidah yang penting untuk dipahami di dalam pembahasan amar ini. Nah, pertama, kaidahnya berbunyi al-aslu fil amri al-wujub. Pada hakikatnya perintah itu menunjukkan kewajiban sesuatu yang diperintahkan. Misalnya kalau ada redaksi yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakah, nah itu ada redaksi perintah di situ aqimus sholat atuz zakah. Maka pada awalnya harus kita arahkan kepada makna wajib. Berarti sholat itu wajib, zakat itu wajib. Nah kalau ada dalil yang memalingkan makna perintah itu dari makna dasarnya, maka kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Ya. Misalnya perintah kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Makan dan minum ini tidak mungkin wajib, ya, karena walaupun tidak diperintahkan, orang akan makan, orang akan minum. Lalu ada kaidah yang berbunyi al-amru layak tadi takror atau layak tadi tikror. Ya. Perintah itu tidak menghendaki perbuatan yang diperintahkan dilakukan berulang-ulang. Ya. Kalau Anda diperintahkan untuk melakukan sesuatu, satu kali saja cukup, tidak perlu berulang-ulang. Pada dasarnya begitu. Seperti apa contohnya? Atimul hajjah. Sempurnakanlah haji. Di sini pada dasarnya maknanya ya, hajinya berapa kali? Ya satu kali. Satu kali saja itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban haji. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut menghendaki agar yang diperintahkan dilakukan berulang-ulang. Ya, contohnya aqimus sholah, ya, karena ada banyak penjelasan mengenai berapa kali sholat itu dilaksanakan, maka perintah aqimus sholah itu adalah perintah yang menghendaki pengulangan sesuatu yang diperintahkan itu untuk dikerjakan. Lalu ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri layak tadil fawroh. Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki disegerakannya perbuatan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Ya. Tidak harus segera untuk melaksanakan
perbuatan yang diperintahkan. Ya. Ya, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti perintah sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, apakah kita diperintahkan untuk segera langsung melaksanakan sholat? Nah, menurut kaidah ini pada dasarnya tidak harus. Lalu ada kaidah yang berbunyi al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu boleh jadi merupakan larangan untuk melakukan kebalikannya. Misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa qulu linnasi husna. Berkatalah baik kepada manusia. Di situ ada perintah untuk berkata baik. Perintah berkata baik itu boleh jadi merupakan larangan untuk berkata buruk. Jadi dalam perintah itu boleh jadi ada larangan untuk melakukan kebalikan dari yang diperintahkan. Perintah untuk berkata baik sejatinya berisi larangan untuk berkata buruk. Lalu ada kaidah yang berbunyi idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Ya. Apabila seseorang telah melaksanakan perbuatan yang diperintahkan menurut tata cara yang berlaku, maka orang tersebut telah terbebas dari perintah. Jadi kalau orang sudah melaksanakan perintah sesuai dengan petunjuk teknis pada perbuatan yang diperintahkan itu, maka dia sudah terbebas dari tanggung jawab. Di sini dicontohkan apabila seseorang tidak menjumpai air untuk melaksanakan sholat, kemudian dia bertayamum, lalu dia sholat dengan berbekal tayamum yang telah dia lakukan sebelumnya, maka dia sudah terbebas dari tanggung jawab dan tidak wajib untuk mengqadha sholatnya ketika dia menjumpai air. Karena dia sudah melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya apa? Kalau tidak menjumpai air, silakan bertayamum. Kita bisa sholat dengan bertayamum sebelumnya. Kalau nanti setelah sholat lantas dia menjumpai air, ya maka dia tidak wajib sholat lagi. Nah, itu adalah kaidah-kaidah yang ada di dalam bab amar. Tentu ada beberapa kaidah-kaidah lain yang perlu dipelajari dan terdapat di dalam kitab-kitab yang penjelasannya lebih luas.